Berikutnya adab masuk Masjid Nabawi dan adab berziarah. Yustahabu ityanu masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisakinah wal waqar. Dianjurkan ketika datang di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dengan tenang, sakinah, wa ayakuna mutatayyiban bitib wa mutajammilan bi husni syab wa ayadhula birrijlil yumna. Ketika datang masuk di Masjid Nabawi, supaya memakai minyak wangi, supaya berhias dengan pakaian yang bagus. Masuk Masjid Nabawi dengan mendahulukan kaki kanan seraya berkata, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kemudian setelah dari Raudhah, dilanjutkan untuk menghadap makam Rasul. Ittajaha ilal qabri syarif mustaqbilan lahu wa mustadbirul qiblati. Setelah dari Raudhah, kemudian menuju ke makam Rasul, menghadap kepadanya dan membelakangi kiblat. Kemudian salam, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairata khalqillahi min khalqih, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin, Assalamualaikum ya Rasul Rabbil Alamin, Assalamualaikum ya Qaidal Gurril Muhajjalin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluhu wa aminuhu wa khairatu min khalqih, wa asyhadu annaka qad ballaghtar risalata wa addaital amanata wa nasatal ummata wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Itu salam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian juga setelah salam pada Nabi Muhammad, dianjurkan fa yusallimu ala Abi Bakr Siddiq, fa yusallimu ala Umar Al-Faruq radhiyallahu anhuma, supaya bersalam, uluk salam pada Abu Bakar Siddiq, juga kepada Umar bin Khattab, Umar Al-Faruq radhiyallahu anhuma. Kemudian menghadap ke kiblat, berdoa untuk dirinya,
untuk orang-orang yang disayangi, orang-orang saudara-saudaranya dan seluruh kaum muslimin. Kemudian meninggalkan makam Rasul. Berikutnya istihbabu ityani Masjid Quba wa shalah fihi. Calon jamaah haji ketika masuk kota Madinah juga dianjurkan untuk mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Wa kana alaihi salatu wassalam yuraghibu fi dzalika fayaqul man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba fa shalla fi sholatan kana lahu kajri umratin. Nabi Muhammad suka melaksanakan itu. Barang siapa bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, sholat di dalamnya, maka orang itu mendapat pahala seperti pahalanya orang umrah. Kemudian dianjurkan lagi untuk sholat di Masjid Qiblatain, bahwa di kota Madinah nanti ada masjid yang mempunyai dua kiblat. Konon ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Insya Allah ketika itu sholat asar. Mohon maaf ketika para ulama para kiai ini salah, dapat diluruskan. Ketika itu Nabi Muhammad sholat asar di masjid itu, sholat menghadap ke Baitul Maqdis, sholat menghadap ke Masjid Aqsa. Di tengah-tengah sholat maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka kemudian dalam keadaan sholat Nabi menghadapkan wajah ke Masjidil Haram, sehingga dalam satu sholat wajah Nabi di awal menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, di tengah-tengah sholat menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram, sehingga dalam satu sholat insya Allah sholat asar Nabi sholat di dua arah kiblat. Karena sholat Nabi di masjid itu menghadap di dua arah kiblat, maka masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di kota Madinah juga dianjurkan untuk datang ke Jabal Uhud, Gunung Uhud. Di situ tempat bertempurnya kaum muslimin dan kaum kafirin. Di sebelah Gunung Uhud ada beberapa makom. Di sana bertuliskan insya Allah syuhada Uhudin, makam orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Di samping itu sekarang lari ke kota Mekah.
ketika di kota Mekah, ketika di Masjidil Haram, dianjurkan supaya memperbanyak tawaf, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai turun untuk memberikan rahmat kepada para calon jamaah haji yang datang di Masjidil Haram. Rahmat Allah yang diturunkan sebanyak 120 rahmat. 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf, 40 rahmat diberikan kepada orang yang sholat, dan yang 20 rahmat diberikan kepada orang yang melihat Ka'bah. Oleh karena itu, ketika di Masjidil Haram diperbanyak melaksanakan tawaf. Kemudian di Multazam, tangan, dada, dan kedua tangan, dadanya, pipinya tempelkan di Multazam sambil berdoa, a'udzubillahi minan nar. Berikutnya memperbanyak minum air zam-zam. Kata Nabi, ma'u zamzama lima syuribalahu. Air zam-zam itu diminum untuk apa saja. Ketika di Masjid Nabawi, ketika di Masjidil Haram, silahkan untuk memperbanyak minum air zam-zam. Baik di kota Mekah, baik di kota Madinah, al-iksar fil jamaah, perbanyak jamaah, perbanyak sholat-sholat sunnah, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca sholawat, perbanyak membaca tasbih, perbanyak bersedekah, dan lain sebagainya. Fal a'malu fiha aidun mudha'afah. Semua amal-amalan baik di kota Madinah maupun di kota Madinah, kota Mekah maupun kota Madinah, falanya dilipat gandakan. Mumpung jamaah calon jamaah haji mumpung di kota Mekah, mumpung di Madinah, jangan sia-siakan waktu. Perbanyaklah sholat, perbanyaklah tawaf, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah membaca sholawat, membaca tasbih tahlil, dan lain sebagainya. Jangan sia-siakan. Belum tahu kapan kita datang lagi ke kota Makkah, belum tahu kapan kita bisa datang lagi ke kota Madinah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pengalaman saya ketika berhaji, setiap malam Jumat itu berkumpul satu rombongan, berkumpul 45 calon jamaah haji, berkumpul setiap malam Jumat setelah habis sholat isya untuk tahlilan bersama, untuk bermusyawarah bersama, bermusyawarah tentang apa yang harus dilakukan, untuk saling mengingatkan. Setiap malam Jumat kumpul untuk beribadah, untuk bermusyawarah, dan lain sebagainya. Juga silahkan datang ke Gua Hira. Ketika ke Gua Hira, pahami, sadari bahwa di gua itu adalah tempat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat yang kelima.
Silahkan juga datang ke Gua Sur. Silahkan juga datang ke Medan Magnet. Silahkan juga datang ke Pasar Kurma. Silahkan juga datang ke tempat percetakan Al-Quran terbesar, dan tempat lain. Mudah-mudahan mendapat banyak ilmu, banyak amalan, banyak ibadah yang dapat dilakukan oleh calon jamaah di Indonesia. Belum tentu kita dapat hadir di sana, atau kapan lagi bisa datang ke sana, kita belum tahu. Manfaatkan kesempatan, manfaatkan waktu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang wajib, yang sunnah, yang sholat, yang zikir, dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kurang lebihnya mohon maaf kepada para alim, pada para ulama YouTube, konten itu pertama, kedua, ketiga ini, dan nanti yang keempat. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, mohon untuk dibetulkan, mohon untuk diralat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.